Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kisah yang sangat menginspirasi. Kisah tukang sayur yang hidupnya berubah menjadi pengusaha sukses setelah gerobaknya ditabrak mobil mewah. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita simak kisahnya. Langit pagi tampak mendung ketika Pak Sariman mendorong gerobak sayurnya melewati jalan sempit perumahan. Roda kayu yang sudah aus berbunyi pelan saat melewati batu-batu kecil yang berserakan. Meski usianya sudah lebih dari 60 tahun, langkahnya tetap mantap. Dengan sapu tangan lusuh tergantung di leher, ia menyapa warga satu persatu dengan senyuman tulus. "Sayur, Bu, masih segar semua dari kebun kampung," ujarnya setiap kali melintasi pagar rumah pelanggan setianya. Hari itu, suasana terasa berbeda. Beberapa pelanggan tetap tidak terlihat keluar rumah. Entah karena hujan yang akan turun atau kesibukan yang datang lebih awal. Pak Sariman tidak mempermasalahkan. Ia tetap berjalan, mengandalkan keyakinan bahwa rezeki sudah ditakar oleh Allah. Namun tak jauh dari tikungan jalan utama, terdengar suara deru mobil yang melaju sangat kencang. Pak Sariman sempat menoleh, namun semuanya terjadi terlalu cepat. "Brua!" Tubuh Pak Sariman terpelanting ke samping, sementara gerobaknya terpental, terbalik, dan pecah berantakan. Wortel, kol, bayam, tomat, dan cabai berserakan di atas aspal. Suara jeritan warga langsung pecah dari segala arah. Pintu-pintu rumah terbuka. Beberapa orang segera berlari mendekat. "Astagfirullah, Pak Sariman!" Seorang perempuan muda berlari menghampiri sambil membawa handuk kecil. Ia membantu Pak Sariman duduk, sementara yang lain mulai mengambil video dan memotret kondisi gerobak yang sudah hancur tak bersisa. Sebuah mobil mewah hitam mengerem mendadak beberapa meter dari lokasi. Pintu sopir terbuka. Keluar dari dalam mobil seorang pria muda berbaju jas dengan wajah panik. Itu adalah Dimas, pengusaha sukses yang baru saja membeli rumah di kompleks perumahan tersebut. Begitu melihat Dimas keluar dari mobil, beberapa warga langsung mendekat dengan emosi. "Itu orangnya. Kurang ajar. Ngebut di perumahan. Orang tua ditabrak malah diam aja." Wajah-wajah marah mulai mendekat ke arah Dimas. Beberapa pria menggulung lengan baju, bersiap menghakimi. Namun Dimas segera mengangkat kedua tangannya dan berteriak lantang. "Tenang, tenang. Saya akan bertanggung jawab. Tolong tenang semua." Teriakan itu cukup keras untuk membuat warga terdiam sesaat. Beberapa mundur pelan, sementara yang lain tetap menatap tajam ke arahnya. Tapi amarah mulai mereda, berganti dengan kepanikan melihat kondisi Pak Sariman yang terduduk lemas. Dimas segera mendekat. "Maaf, Pak, saya benar-benar tidak lihat tadi. Saya buru-buru ke kantor dan..." Pak Sariman, meski masih kesakitan di bagian pinggul dan lututnya, hanya mengangguk pelan. Tidak ada makian, tidak ada bentakan. Wajahnya tetap tenang meskipun tubuhnya nyeri dan dagangannya hancur. "Yang penting saya masih hidup. Nak, gerobak bisa diperbaiki," ucapnya sambil tersenyum kecil. Ucapan itu membuat Dimas terpaku. Di tengah kerumunan orang yang masih menatapnya dengan curiga, hanya satu orang ini yang tetap bersikap sabar dan damai. Ia lalu memanggil sopir pribadi dan menyuruhnya segera membeli obat dan air minum. Beberapa warga yang tadinya hendak marah kini mulai membantu. Pak Sariman dibawa ke pos keamanan perumahan untuk diistirahatkan. Gerobaknya disingkirkan ke tepi jalan. Sayur-sayurnya sudah tidak bisa dijual lagi. Dimas lalu menyusul ke pos jaga dan menawarkan ganti rugi. "Pak, saya akan ganti semua kerugian. Saya bisa kasih uang sekarang juga. Bahkan saya bisa bantu buat gerobak baru." Namun jawaban Pak Sariman justru membuat Dimas tak bisa berkata-kata. Kalau memang mau bantu, cukup ganti harga gerobak dan ongkos sayur hari ini. "Saya tidak mau lebih. Saya tidak mau uang yang bukan hak saya." Dimas terdiam. Di dunia bisnis yang keras dan penuh kelicikan, ia jarang bertemu orang seperti ini. Hati kecilnya terasa disentuh. Ia meminta izin untuk berbincang lebih lama. Dan untuk pertama kalinya, seorang miliarder muda duduk bersila di pos jaga perumahan,
berbicara dari hati ke hati dengan tukang sayur keliling. Di sanalah percikan perubahan hidup mulai menyala. Di pos jaga yang sederhana, angin pagi mengalir pelan membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa sayuran dari gerobak yang hancur. Pak Sariman duduk bersandar di kursi plastik biru, sementara Dimas duduk berseberangan, sesekali memandang luka gores kecil di tangan lelaki tua itu dengan rasa bersalah. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" kata Dimas perlahan. Pak Sariman mengangguk sambil tersenyum. "Silakan, Nak. Kalau memang butuh cerita dari tukang sayur, saya siap." Dimas tertawa kecil, sedikit lega melihat Pak Sariman tidak menyimpan dendam. "Saya serius, Pak. Saya heran. Kenapa Bapak tadi tidak marah sama saya?" Pak Sariman menarik napas panjang. Matanya menatap ke arah jalanan yang kini mulai kembali sepi. "Kalau saya marah, apakah gerobak saya bisa utuh kembali? Apakah dagangan saya akan kembali ke tempat semula? Tidak, kan? Lebih baik saya jaga hati. Rezeki bisa datang dari mana saja, termasuk dari musibah." Kalimat itu membungkam Dimas sejenak. Ia bukan orang yang mudah terdiam dalam obrolan. Namun kali ini, ia merasa seperti sedang berbicara dengan seorang guru kehidupan. "Pak Sariman kerja sendiri?" tanya Dimas kemudian. "Iya. Saya bawa sayur dari kampung setiap malam. Naik pikap bak terbuka. Lalu sampai di kota sebelum subuh. Kadang saya bawa sendiri dari kebun. Kadang bantu titip jual dari petani lain. Ya, asal mereka mau bagi hasil jujur, saya bantu." "Petani lain? Jadi Bapak juga punya jaringan sayur dari kampung?" Pak Sariman tertawa kecil. "Istilahmu berat, Nak. Saya hanya kenal banyak orang karena sering bantu. Saya tahu siapa yang punya bayam bagus, siapa yang tanam tomat yang manis. Kami saling percaya saja." Dimas semakin tertarik. Ia mulai mencatat dalam pikirannya. Pola distribusi langsung, hubungan berbasis kepercayaan, kualitas produk yang bisa diaudit langsung dari sumbernya. Sesuatu yang justru sedang ia cari dalam bisnis retail yang selama ini terasa dingin dan penuh angka. "Kalau misalnya, saya ingin belajar dari Bapak tentang distribusi sayur yang benar. Bapak mau ajari?" Pak Sariman mengernyit. "Nak, kamu ini pemilik mobil besar, bajumu mahal. Untuk apa belajar dari orang seperti saya?" Dimas tersenyum. "Karena Bapak punya yang saya tidak punya. Kepercayaan dari petani, hubungan, dan yang paling penting, cara pandang yang bersih dalam berdagang." Pak Sariman menatap Dimas cukup lama. Ada keraguan, tapi juga ada rasa hangat di hatinya. Ia belum pernah ada dalam situasi seperti ini. Namun wajah Dimas tampak sungguh-sungguh. "Oke, saya ajari. Tapi kamu juga harus ikut ke kampung. Lihat sendiri dari sana." "Siap," jawab Dimas tegas. Obrolan mereka berlanjut hingga matahari naik sedikit lebih tinggi. Sopir Dimas datang membawa gerobak baru yang sudah dibeli dari pasar. Meski tidak sama dengan yang dulu, namun cukup kokoh dan bahkan lebih baik. Pak Sariman bersyukur. Tapi yang lebih ia syukuri adalah arah hidup yang perlahan-lahan mulai bergeser. Bukan hanya karena ditabrak mobil, tapi karena ia menemukan seseorang yang mau mendengar dan menghargai nilai-nilai sederhana yang selama ini ia pegang. Di sisi lain, Dimas pulang ke rumahnya dengan pikiran penuh rencana. Ia merasa seperti baru saja membuka lembaran baru dalam hidup dan bisnisnya. Dan semuanya berawal dari sebuah gerobak yang hancur di pagi hari. Beberapa hari setelah kejadian pagi itu, suasana di perumahan kembali seperti biasa. Namun bagi dua orang, segalanya telah berubah. Pak Sariman mulai membenahi cara berdagangnya, sementara Dimas sibuk menyusun rencana yang lebih besar dari sekadar minta maaf. Siapa sebenarnya Dimas? Nama lengkapnya Dimas Arya Putra. Usianya baru 32 tahun, namun sudah menjadi salah satu pengusaha retail dan logistik pangan yang cukup dikenal di kalangan bisnis. Ia membangun kerajaan bisnisnya dari nol, berawal dari jualan sayur online saat pandemi, lalu berkembang menjadi jaringan distribusi bahan pangan antar kota dengan sistem yang efisien dan cepat. Namun di balik kesuksesan itu, Dimas menyimpan luka dan pelajaran hidup yang dalam.
Ia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai buruh cuci dari kampung ke kampung. Ayahnya meninggal ketika Dimas masih kecil. Saat kecil, ia sering ikut sang ibu keliling mencari rumah tangga yang mau menerima cucian. Dari sana ia belajar tentang ketekunan, kesabaran, dan arti tanggung jawab. Ketika akhirnya bisa menempuh pendidikan tinggi melalui beasiswa, ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Meski sekarang ia tinggal di rumah mewah, mengenakan jas berkelas, dan mengendarai mobil berharga miliaran, hati Dimas tetap berpihak pada mereka yang hidup dengan sederhana dan jujur. Satu hal yang membuat Dimas berbeda dari banyak pebisnis lainnya, ia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia membentuk yayasan pendidikan untuk anak-anak buruh, mendanai pelatihan usaha kecil di desa, bahkan menyubsidi bahan pangan untuk warung-warung kecil agar tetap bisa bersaing. Namun dalam bisnis pangan, ada satu masalah yang masih belum ia temukan solusinya. Distribusi langsung dari petani ke pasar tanpa banyak perantara. Ia sering melihat bagaimana para petani hanya mendapatkan harga rendah, sementara konsumen di kota harus membayar mahal. Di tengah sistem yang rumit dan penuh tengkulak, Dimas merasa seperti kehilangan kendali. Sampai ia bertemu Pak Sariman. Obrolan mereka di pos jaga perumahan itu membekas di benaknya. Ia bukan hanya melihat seorang penjual sayur, tetapi seorang pelaku distribusi mikro yang punya jaringan langsung, jujur, dan bekerja dengan hati. Bagi Dimas, ini adalah peluang bukan hanya untuk bisnis, tapi untuk menciptakan sistem baru yang lebih adil bagi petani dan pembeli. Beberapa hari kemudian, Dimas menghubungi Pak Sariman dan meminta izin untuk berkunjung ke kampungnya. Ia ingin bertemu langsung dengan para petani yang selama ini menitipkan hasil panen kepada Pak Sariman. Tak hanya itu, Dimas juga membawa tim kecilnya yang terdiri dari analis, fotografer lapangan, dan perancang sistem distribusi. Saat rombongan Dimas tiba di kampung Pak Sariman, suasana langsung gempar. Tidak setiap hari sebuah mobil mewah masuk ke jalan tanah berlumpur yang biasa dilalui motor dan gerobak. Warga berkerumun, bertanya-tanya. Namun Dimas turun dari mobil dengan sederhana. Ia menyapa warga satu persatu, menyalami anak-anak kecil, bahkan sempat membantu menurunkan karung sayur dari bak pikap milik tetangga Pak Sariman. "Jangan kaget, ya, bapak-bapak, ibu-ibu," ucap Dimas sambil tersenyum. "Saya kesini karena ingin belajar, bukan menggurui." Pak Sariman menepuk bahunya dengan bangga. Inilah Dimas, pengusaha besar dari kota yang mau belajar dari orang kampung. Warga pun mulai membuka diri. Obrolan mengalir. Cerita-cerita pun bermunculan. Dimas mencatat semua informasi dengan penuh perhatian, dari masa tanam, jadwal panen, hingga kendala pengangkutan ke kota. Hari itu, tak hanya Pak Sariman yang merasa dihargai. Para petani yang selama ini hanya menjadi latar belakang pasar, kini menjadi pusat perhatian. Mereka didengar, dihormati, dan dilihat sebagai bagian penting dari sistem pangan yang lebih sehat. Dimas tidak hanya membawa rencana, ia membawa harapan. Dan semua itu bermula dari pertemuan yang tampak seperti kecelakaan biasa, namun sebenarnya adalah takdir besar yang menanti untuk dijalani bersama. Pagi itu, langit desa masih berkabut saat Dimas dan timnya duduk lesehan di bel bambu milik Pak Sariman. Para petani sudah berkumpul sejak subuh, mengenakan caping, membawa buku catatan hasil panen, dan sebagian masih mengenakan sarung karena belum sempat berganti pakaian kerja. Dimas mengeluarkan map berisi skema sederhana. "Kalau saya boleh usul," ujarnya pelan, "kita bisa buat sistem distribusi langsung dari desa ke konsumen kota. Tanpa tengkulak. Saya bantu kendaraan, jalur distribusi, dan pasarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu tinggal fokus menanam dan panen." Semua menoleh ke arah Pak Sariman. Lelaki tua itu hanya tersenyum dan mengangguk. "Kita coba, asal semua jujur. Jangan ada yang main sendiri." Wajah-wajah petani berubah. Ada semangat yang menyala. Selama ini mereka hanya bisa pasrah dengan harga yang ditentukan orang lain. Tapi sekarang, mereka melihat peluang baru. Dan yang lebih penting, mereka merasa diajak sebagai mitra, bukan sekadar penyedia barang. Hari-hari berikutnya, kampung Pak Sariman berubah menjadi lebih hidup. Dimas menurunkan truk kecil dengan sistem pendingin,
memberi pelatihan tentang standar kebersihan dan pengemasan sayur, bahkan membangun gudang kecil sebagai tempat penyimpanan sementara. Pak Sariman ditunjuk menjadi koordinator. Dengan pengalaman dan wibawa yang ia miliki, para petani dengan sukarela mengikuti arahan. Ia mengatur jadwal panen, memastikan kualitas, dan menjadi penghubung antara desa dan kota. Di kota, Dimas menyiapkan strategi pemasaran. Ia tidak menarget pasar mewah, melainkan justru kelas menengah ke bawah yang sering terjepit oleh harga pasar modern yang mahal. Ia membuka toko kecil pertama mereka, yang diberi nama Sarimas, gabungan dari nama Sariman dan Dimas. Toko itu dibangun di lahan strategis, tapi dengan konsep yang hangat. Dindingnya dihias dengan foto-foto petani dari kampung Pak Sariman. Di setiap rak, tertulis nama petani yang menanam sayur tersebut. Tomat Pak Rukun, bayam Bu Sari, terong Kang Amin. Pelan tapi pasti, Sarimas menjadi pembicaraan. Warga kota mulai datang karena merasa terhubung dengan produk yang mereka beli. Mereka tahu siapa yang menanam, kapan dipanen, dan dari kampung mana asalnya. Namun tidak semua pihak senang. Pedagang besar di pasar induk mulai resah. Beberapa tengkulak yang biasanya mengambil hasil panen dari desa mulai kehilangan pasokan. Harga mulai bersaing, dan mereka merasa terancam. Siapa itu Dimas? Anak muda sok idealis. Gerutu seorang tengkulak senior di warung kopi pasar. Gerakan Sarimas dianggap mengganggu rantai bisnis lama yang penuh permainan harga. Tak butuh waktu lama sebelum ada tekanan. Toko Sarimas dipersulit izinnya. Truk pengangkut ditilang tanpa sebab. Bahkan ada gosip miring tentang kualitas sayur yang ditebarkan di media sosial. Tapi Dimas tidak mundur. Ia justru mengajak para petani untuk merekam proses tanam mereka, mengirim video ke tim Sarimas di kota, dan mempublikasikannya ke pelanggan. Transparansi menjadi tameng mereka. Pak Sariman juga tidak tinggal diam. Ia mengunjungi satu persatu petani yang mulai goyah karena bujukan tengkulak. Ia berbicara dari hati ke hati, mengingatkan mereka bahwa perjuangan ini bukan sekadar tentang harga, tapi tentang harga diri. Kalau kita mundur sekarang, katanya di tengah rapat petani, kita kembali ke titik awal. Kita cuma jadi penonton di tanah sendiri. Semua terdiam, lalu satu persatu mengangguk. Perjuangan baru saja dimulai. Dan di tengah segala tekanan, dari kampung yang dulu hanya dikenal karena hasil panennya, muncul suara baru yang mulai mengguncang sistem lama. Sarimas bukan hanya toko. Ia adalah lambang perlawanan. Dan Pak Sariman, sang tukang sayur tua, kini berdiri sejajar dengan para pengusaha, membawa suara petani kecil menuju panggung yang lebih besar. Seminggu setelah pembukaan gerai pertama Sarimas, penjualan mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Para pembeli berdatangan, tak hanya karena harga yang terjangkau, tapi juga karena mereka merasa membeli sesuatu yang jujur. Mereka melihat wajah para petani di etalase, membaca cerita di balik setiap sayur yang mereka beli. Namun, sebagaimana sinar matahari yang mengundang bayangan, keberhasilan Sarimas pun mulai diuji. Pada suatu pagi, Dimas menerima kabar dari kepala gudang bahwa sebagian stok bayam yang dikirim dari kampung Pak Sariman mengalami pembusukan. Padahal baru sehari sampai. Dimas segera mengecek dan menemukan bahwa beberapa ikat bayam dikemas terlalu rapat dan tidak sesuai dengan standar suhu truk. Dimas tidak marah, tapi ia tahu ini masalah serius. Jika tidak diatasi sejak awal, kepercayaan konsumen bisa runtuh. Ia langsung menelepon Pak Sariman. "Pak, maaf, saya harus bicara jujur. Ada kesalahan kemasan dari pihak kita di kampung. Saya tahu ini mungkin karena belum terbiasa, tapi kita harus perbaiki." Pak Sariman tidak defensif. Ia justru segera mengumpulkan petani di balai dusun, membawa beberapa contoh bayam yang rusak, dan menjelaskan situasinya. Waktu panen harus tepat. Kemasan jangan terlalu padat. Jangan asal kirim karena kita sudah dipercaya. Kalau sekali kecewa, mereka mungkin tidak kembali. Beberapa petani tertunduk, merasa bersalah, tapi tidak ada yang saling menyalahkan. Mereka sadar, membangun kepercayaan itu butuh waktu dan kerja keras. Di kota, Dimas mengambil langkah berani.
Ia membuat pengumuman terbuka di media sosial Sarimas. Kami mohon maaf atas kualitas bayam yang kurang segar di beberapa paket minggu ini. Kami telah menelusuri sumbernya dan sedang memperbaiki prosedur. Jika Anda merasa dirugikan, silakan datang ke gerai kami untuk penggantian produk. Kejujuran dan transparansi adalah komitmen kami. Reaksi publik? Justru sebaliknya. Banyak yang memuji keterbukaan Sarimas. Beberapa pelanggan bahkan datang bukan untuk menuntut, melainkan untuk memberikan semangat. Kami percaya kalian. Jangan mundur. Tulis salah satu komentar yang disukai ribuan orang. Namun bukan hanya soal kualitas yang menjadi ujian. Malam itu, Pak Sariman didatangi seseorang tak dikenal saat hendak menutup warung kecilnya di depan rumah. "Pak, jangan terlalu percaya sama si Dimas itu. Dia cuma manfaatkan nama Bapak. Ujung-ujungnya ya duit juga," kata pria itu dengan nada licik. Pak Sariman menatapnya tajam. "Nak, saya mungkin tua, tapi saya tidak buta. Saya tahu mana yang ikhlas, mana yang licik. Kalau kamu disuruh orang buat pecah belah, pulanglah sebelum saya panggil warga." Pria itu langsung pergi. Tapi kejadian itu menunjukkan satu hal penting bagi Pak Sariman. Perjuangan mereka mengusik kepentingan yang selama ini nyaman dalam sistem lama. Beberapa hari kemudian, Sarimas menerima panggilan dari kantor kelurahan. Izin bangunan mereka dipersoalkan. Ada laporan anonim yang mengatakan bahwa lokasi toko menyalahi fungsi lahan. Dimas datang sendiri menemui petugas. Ia membawa semua dokumen legal, IMB, dan izin usaha yang lengkap. "Ini murni usaha legal, Pak. Tidak ada yang kami langgar. Tapi kalau ada hal yang perlu diperbaiki, saya siap bekerja sama." Petugas itu akhirnya mengakui bahwa laporan itu hanya tekanan dari pihak-pihak yang terganggu oleh keberadaan Sarimas. Dimas hanya tersenyum. "Kami tidak niat perang. Kami hanya ingin petani dihargai dan pembeli tidak tertipu." Di kampung, berita-berita ini sampai juga ke telinga para petani. Bukannya membuat gentar, mereka justru semakin bersatu. "Kita jangan mundur," ujar Pak Sariman dalam rapat. "Kalau dulu kita hanya penonton, sekarang kita pemain. Jangan biarkan keringat kita dikendalikan orang yang bahkan tak pernah pegang cangkul." Dan sejak hari itu, semangat Sarimas berubah dari sekadar bisnis menjadi gerakan. Gerakan untuk mengubah wajah perdagangan pangan yang selama ini timpang. Dari tanah yang digarap dengan peluh dan doa, hingga meja makan di kota besar, semua harus jujur, adil, dan berkah. Dengan berjalannya waktu, Sarimas semakin dikenal di seluruh kota. Penjualannya semakin meningkat, dan pelanggan setia terus berdatangan. Toko-toko mereka yang sederhana tapi penuh kehangatan itu menjadi tempat favorit banyak orang. Meskipun masih ada tantangan dan tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu, Dimas dan Pak Sariman tidak pernah mundur. Pak Sariman kini lebih dihormati. Ia bukan hanya seorang tukang sayur, tapi juga seorang pemimpin bagi petani-petani yang ikut serta dalam gerakan ini. Ia sering didatangi petani lain dari kampung sekitar yang ingin bergabung dengan sistem distribusi langsung yang lebih adil ini. Mereka datang dengan harapan baru, berharap bisa merasakan hasil dari kerja keras mereka tanpa harus terperosok dalam permainan harga yang menguntungkan pihak lain. Dimas juga semakin sering hadir di kampung Pak Sariman. Ia merasa semakin dekat dengan para petani, tidak hanya sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai teman. Di sela-sela kesibukannya, ia sering turun langsung ke lapangan, membantu mereka merancang sistem distribusi yang lebih efisien, dan bahkan sesekali ikut membantu mengemas sayur. Pada suatu pagi yang cerah, Dimas berdiri di depan toko Sarimas yang baru saja dibuka di pusat kota. Di sebelahnya, Pak Sariman tersenyum puas melihat antrean panjang pelanggan yang datang untuk membeli sayuran segar. Dari satu toko kecil, kini mereka memiliki 5 cabang yang tersebar di berbagai titik kota. "Pak Sariman," ujar Dimas dengan senyum lebar, "kita sudah sejauh ini, tapi ini baru permulaan." Pak Sariman mengangguk. "Saya hanya ikut berjalan bersama. Kalian yang membuat jalan itu terang." Beberapa bulan kemudian, Dimas memutuskan untuk membuat langkah besar. Ia merencanakan pembukaan swalayan besar Sarimas dengan konsep yang lebih luas.
Di swalayan itu, tidak hanya sayur dan buah segar yang dijual, tetapi juga produk-produk olahan dari petani lokal, seperti keripik singkong, sambal khas desa, dan aneka produk yang dihasilkan dengan cara alami tanpa bahan pengawet. Seluruh sistem distribusi akan didorong oleh teknologi yang semakin canggih, termasuk aplikasi untuk memudahkan pelanggan memesan produk langsung dari petani. Dengan begitu, para petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan pelanggan bisa merasakan kesegaran langsung dari sumbernya. Namun, langkah besar ini bukan tanpa tantangan. Modal untuk pembangunan swalayan besar ini sangat besar, dan Dimas harus mencari investor. Beberapa pengusaha besar yang ia temui tertarik, tetapi mereka lebih mementingkan keuntungan jangka pendek dan tidak peduli dengan kesejahteraan petani. Dimas pun kembali memikirkan ulang rencana itu. Dalam sebuah pertemuan dengan Pak Sariman, ia berkata, "Pak, saya tak mau jika kita harus merubah nilai-nilai kita hanya demi uang. Kita harus tetap berdiri dengan prinsip." Pak Sariman tersenyum. "Dimas, saya tahu, kita memang tidak mencari kekayaan, tapi kita ingin agar orang-orang yang bekerja keras di tanah ini mendapat apa yang mereka layak dapatkan. Kalau kita menjaga itu, saya percaya rezeki akan datang dengan cara yang baik." Akhirnya, Dimas memutuskan untuk menggunakan sebagian besar uang pribadinya dan modal dari penjualan saham minoritas untuk membangun swalayan Sarimas tanpa bantuan investor besar. Keputusan itu tidak mudah, tetapi Dimas yakin bahwa ini adalah cara terbaik untuk tetap menjaga integritas dan prinsip yang selama ini mereka perjuangkan. Swalayan Sarimas dibuka dengan meriah. Tidak hanya menyuguhkan sayuran segar, tapi juga mengedepankan konsep edukasi mengenai keberlanjutan pertanian, pelatihan keterampilan bagi para petani, dan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Hari-hari berjalan dengan penuh semangat. Meskipun ada hambatan dan kerikil yang menghadang, Dimas dan Pak Sariman tetap bersama. Bersama-sama mereka membangun sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis, melainkan sebuah gerakan yang memegang teguh prinsip kejujuran, transparansi, dan keberlanjutan. Sarimas bukan hanya tentang sayuran segar. Sarimas adalah simbol perubahan, simbol harapan bagi para petani kecil yang selama ini tidak pernah diberi kesempatan untuk bersaing. Dari kecelakaan yang awalnya mengubah hidup mereka, Dimas dan Pak Sariman kini berdiri sebagai mitra yang tak terpisahkan, memperjuangkan keberhasilan yang adil dan berkelanjutan bagi banyak orang. Setelah pembukaan swalayan Sarimas, bisnis mereka berkembang pesat. Gerai-gerai Sarimas kini berdiri di banyak titik kota. Konsepnya yang mengusung kualitas dan transparansi semakin diterima oleh banyak kalangan. Pelanggan datang untuk membeli sayuran segar dan produk lokal yang dihasilkan oleh petani-petani di desa-desa sekitar kampung Pak Sariman. Mereka merasa terhubung dengan proses tersebut, mengetahui bahwa setiap barang yang mereka beli berasal dari kerja keras orang-orang yang mereka kenal. Namun, kesuksesan yang begitu cepat juga membawa tantangan yang lebih besar. Makin hari, semakin banyak pesaing yang muncul. Toko swalayan besar yang selama ini mendominasi pasar mulai merasa terganggu. Mereka mulai berusaha merebut kembali pasar yang sudah mereka anggap sebagai milik mereka. Pada suatu pagi, Dimas mendapatkan kabar mengejutkan. Salah satu pesaing besar mereka, yang memiliki jaringan distribusi luas, memulai kampanye besar-besaran yang menyerang Sarimas. Di iklan-iklan televisi dan media sosial, mereka mulai menyebarkan informasi bahwa Sarimas tidak bisa menjamin kestabilan pasokan, mengingat mereka hanya mengandalkan petani kecil dengan kualitas yang tidak selalu terjamin. "Ini adalah langkah yang sangat terstruktur," ujar Dimas sambil memegang layar smartphone yang memperlihatkan iklan mereka. "Mereka berusaha untuk menakut-nakuti pelanggan kita." Pak Sariman yang sudah lebih lama berpengalaman dalam menghadapi tantangan semacam ini hanya mengangguk. "Dimas, ini bukan kali pertama kita diuji. Dulu kita hanya tukang sayur. Sekarang, kita petani yang punya suara." Dimas menyadari bahwa meskipun mereka punya kekuatan dalam konsep yang dibangun, namun persaingan bisnis sangat ketat. Mereka harus terus berinovasi dan menunjukkan bahwa keunggulan mereka tidak hanya sekedar harga, tetapi juga kualitas dan hubungan jangka panjang dengan petani lokal. Malam itu, Dimas dan Pak Sariman berkumpul dengan seluruh tim manajemen Sarimas. Mereka memutuskan untuk melancarkan sebuah kampanye sosial yang lebih kuat.
Kampanye ini akan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendukung petani lokal dan membangun ekonomi yang berkelanjutan. Ini bukan hanya soal membeli barang. Ini soal masa depan petani. Kita harus lebih jujur dan lebih transparan daripada sebelumnya, kata Dimas dengan tegas. Mereka memutuskan untuk meluncurkan video dokumenter yang menceritakan kisah nyata di balik Sarimas, tentang para petani yang menanam dengan tangan mereka, tentang bagaimana mereka bekerja keras untuk menghasilkan sayuran segar yang berkualitas, dan tentang bagaimana masyarakat kota bisa membantu dengan memilih membeli produk lokal. Selain itu, mereka juga memperkenalkan program baru, Kampung Sayur, sebuah program kemitraan dengan lebih banyak petani di daerah-daerah terpencil, dengan memberi mereka pelatihan tentang pertanian berkelanjutan dan cara-cara lebih efisien dalam meningkatkan hasil pertanian mereka. Program ini tidak hanya membantu para petani, tetapi juga memperkuat basis pelanggan Sarimas, yang semakin peduli terhadap dampak yang mereka berikan kepada masyarakat sekitar. Di tengah kompetisi yang semakin ketat, Sarimas tetap teguh pada prinsip-prinsip mereka. Dimas dan Pak Sariman tahu bahwa mereka tidak hanya sedang membangun sebuah bisnis, tetapi juga sedang menciptakan sebuah komunitas yang peduli dan menghargai kerja keras para petani. Sementara itu, kabar tentang program Kampung Sayur semakin menyebar. Masyarakat yang semula hanya mengenal Sarimas sebagai toko swalayan sayur segar, kini semakin terikat dengan cerita yang mereka bagikan. Pelanggan datang dengan rasa bangga karena tahu bahwa uang yang mereka keluarkan digunakan untuk mendukung para petani yang membutuhkan. Tapi perjalanan ini belum selesai. Mereka masih harus menghadapi serangan-serangan yang semakin gencar. Namun kali ini, Dimas sudah lebih siap. Bersama Pak Sariman dan timnya, mereka tahu bahwa kejujuran dan kerja keras adalah senjata utama mereka. Dari kampung kita mulai, dan kita akan terus berkembang dari situ, kata Pak Sariman sambil menatap Dimas dengan penuh keyakinan. Jangan pernah lupakan siapa kita, Dimas. Dimas tersenyum. Saya tak akan pernah lupa, Pak. Beberapa bulan berlalu sejak kampanye Kampung Sayur dimulai. Reaksi dari masyarakat luar biasa. Tak hanya pelanggan yang semakin loyal, tetapi banyak juga perusahaan besar yang mulai menunjukkan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan Sarimas, baik dalam hal pendistribusian produk maupun pengembangan program sosial. Masyarakat mulai lebih peduli dengan asal-usul barang yang mereka beli, dan Sarimas menjadi simbol pergerakan yang lebih besar dari sekadar bisnis. Namun, meskipun tampaknya dunia sedang berpihak kepada mereka, tidak ada perjalanan yang tanpa rintangan. Salah satu tantangan terbesar datang ketika pemerintah kota mengeluarkan peraturan baru tentang standar operasional untuk swalayan. Aturan baru itu ternyata bisa sangat merugikan Sarimas. Beberapa produk segar yang dijual oleh Sarimas harus dikenakan biaya tambahan untuk sertifikasi yang belum pernah mereka perhitungkan sebelumnya. Selain itu, peraturan baru ini juga membatasi kemampuan mereka untuk menambah cabang di area-area tertentu yang selama ini sangat potensial. Dimas merasa sedikit kewalahan. Ia tahu bahwa perubahan-perubahan ini akan sangat mengganggu proses yang telah mereka rencanakan, dan bisa mempengaruhi hubungan dengan petani yang sudah bekerja keras. Namun, Dimas bukanlah orang yang mudah menyerah. Malam itu, Dimas mengundang Pak Sariman untuk berkumpul di kantor pusat Sarimas. Mereka duduk berdua di meja besar, memandangi layar komputer yang penuh dengan data dan peraturan yang membingungkan. "Pak," kata Dimas dengan serius, "peraturan ini akan mengubah banyak hal. Kita harus lebih kreatif mencari solusi. Kalau kita tidak bisa mengikuti aturan, kita yang akan jatuh. Tapi jika kita bisa menghadapinya, kita akan semakin kuat." Pak Sariman menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu mengangguk. "Betul, Dimas. Dalam hidup ini, kita pasti akan menghadapi banyak peraturan. Tapi kita harus bisa jadi contoh. Jangan takut untuk melawan ketidakadilan, tapi lakukan dengan cara yang bijak." Keputusan penting pun dibuat. Dimas memutuskan untuk bertemu langsung dengan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas peraturan baru tersebut. Dengan penuh persiapan, Dimas dan Pak Sariman mendatangi kantor pemerintah. Mereka memaparkan semua yang telah mereka lakukan, bagaimana Sarimas telah memberikan dampak positif bagi para petani, serta komitmen mereka terhadap kualitas dan kejujuran. "Dengan adanya peraturan ini, kami mungkin akan kesulitan.
Tetapi jika kami harus memilih, kami lebih memilih untuk berjuang dan menyesuaikan dengan cara yang baik, kata Dimas dengan penuh keyakinan di hadapan pejabat tersebut. Kami ingin terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk petani, dan untuk ekonomi lokal. Pejabat itu mendengarkan dengan seksama, dan setelah beberapa saat, ia mengangguk. Saya mengerti niat baik Anda. Kami akan mempelajari lebih lanjut tentang dampak dari peraturan ini. Jangan khawatir, kami akan mencari solusi bersama. Beberapa minggu kemudian, berita baik datang. Pemerintah kota setuju untuk melakukan revisi terhadap beberapa bagian dari peraturan tersebut yang dinilai memberatkan usaha kecil dan menengah seperti Sarimas. Keputusan ini menjadi bukti bahwa keteguhan Dimas dan Pak Sariman dalam memperjuangkan bisnis yang adil, juga memperjuangkan kebaikan bagi petani dan masyarakat, mendapat pengakuan. Di sisi lain, para petani semakin merasa dihargai. Mereka tidak hanya sekadar menjadi pemasok sayuran, tetapi mereka turut merasakan keuntungan dari program-program pelatihan yang dilakukan oleh Sarimas. Semakin banyak petani yang bergabung, dan mereka mulai belajar cara-cara baru untuk meningkatkan hasil pertanian mereka tanpa merusak alam. Suatu hari, ketika Dimas dan Pak Sariman duduk di sebuah warung kopi sederhana, Pak Sariman mengungkapkan perasaannya. Dimas, saya dulu tidak pernah berpikir bisa sampai sejauh ini. Dulu saya hanya seorang tukang sayur. Sekarang saya punya banyak teman, punya banyak anak muda yang peduli dengan kami. Dimas tersenyum, sambil menatap langit yang mulai gelap. Saya pun tak pernah membayangkan bahwa satu kecelakaan bisa membawa kita sejauh ini. Tapi ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang perubahan yang kita buat bersama. Kita bisa jadi teladan. Pak, saya berharap generasi muda ini bisa melihat dan mengikuti jejak kita, untuk lebih peduli terhadap sesama. Pak Sariman mengangguk perlahan, tersenyum. Ya, kita hanya melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Ini lebih dari sekedar uang atau bisnis. Ini tentang memberi manfaat bagi orang lain. Dimas merasa semakin yakin bahwa apa yang mereka bangun bersama Sarimas adalah sesuatu yang lebih besar daripada sekadar usaha perdagangan. Ini adalah gerakan yang berlandaskan pada kejujuran, keadilan, dan rasa peduli terhadap sesama. Kisah mereka bukan hanya tentang bagaimana mereka membangun sebuah bisnis dari bawah, tetapi juga tentang bagaimana mereka memperjuangkan nilai-nilai yang lebih besar dari sekadar keuntungan pribadi. Mereka ingin membuktikan bahwa sebuah bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat memberi manfaat untuk semua pihak, dari petani hingga pelanggan. Dan Sarimas akan terus berkembang, menjadi lebih dari sekadar swalayan sayur, tetapi juga simbol perubahan yang bisa mempengaruhi banyak orang untuk lebih peduli dan berbuat baik. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Sarimas telah menjadi nama yang tidak hanya dikenal di kota, tetapi juga di berbagai daerah. Usaha yang dimulai dari kecelakaan itu kini telah berkembang menjadi sebuah gerakan yang mempengaruhi banyak orang. Keberhasilan mereka tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga membawa perubahan besar bagi para petani dan masyarakat sekitar. Namun, kesuksesan yang mereka raih tidak membuat Dimas dan Pak Sariman merasa puas. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Mereka tidak hanya ingin menjadi yang terbaik di pasar, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda untuk membangun sesuatu yang lebih baik, untuk memberi dampak positif bagi sesama. Dimas yang semakin sibuk dengan pengembangan bisnis dan berbagai proyek sosial yang dijalankan oleh Sarimas, mulai merencanakan langkah besar berikutnya. Ia merasa bahwa Sarimas bisa menjadi model bisnis yang bisa diikuti oleh banyak orang, tidak hanya di kota ini, tetapi di seluruh negeri. Suatu malam, setelah rapat besar dengan tim, Dimas dan Pak Sariman duduk bersama di teras rumah Pak Sariman. Mereka melihat bintang-bintang yang bersinar di langit malam, sambil merenung tentang perjalanan mereka. "Pak, saya ingin sesuatu yang lebih dari Sarimas," kata Dimas sambil memegang cangkir kopi di tangannya. "Saya ingin mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan petani dan masyarakat kecil. Saya ingin ini menjadi warisan yang bisa terus berkembang bahkan setelah kita tidak ada." Pak Sariman mengangguk dengan bijaksana. "Dimas, itu ide yang sangat baik. Kita sudah memberikan banyak manfaat bagi para petani, tapi kita juga harus memikirkan cara agar semua ini bisa berlanjut dan berkembang.
Kita harus memastikan bahwa anak-anak muda yang datang setelah kita bisa melihat dan melanjutkan apa yang kita mulai. Dimas merasa bahwa itu adalah langkah yang tepat. Ia ingin memanfaatkan segala yang telah mereka capai untuk memberi dampak yang lebih besar lagi. Ia mulai menghubungi beberapa tokoh masyarakat dan pengusaha yang memiliki visi serupa, dengan tujuan untuk mendirikan yayasan yang bisa memberikan pelatihan dan bantuan bagi para petani, serta memfasilitasi mereka agar bisa lebih mandiri dan berkembang. Beberapa bulan kemudian, yayasan tersebut pun terbentuk. Yayasan ini tidak hanya memberikan pelatihan tentang pertanian berkelanjutan, tetapi juga membangun fasilitas penyuluhan, tempat belajar, dan tempat yang bisa digunakan oleh petani untuk menjual produk mereka langsung kepada konsumen. Mereka tidak hanya akan mengandalkan Sarimas, tetapi juga membangun jejaring yang lebih luas. Hari demi hari, Dimas dan Pak Sariman terus memperkuat fondasi yang telah mereka bangun. Setiap langkah yang mereka ambil selalu diorientasikan pada pemberdayaan, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan. Mereka tahu bahwa hidup ini tidak hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi tentang bagaimana mereka bisa memberi manfaat untuk orang lain. Suatu hari, saat mereka berdiri di depan swalayan Sarimas yang baru dibuka di daerah terpencil, Pak Sariman menatap Dimas dengan bangga. "Dimas, saya rasa kita sudah sampai pada titik di mana kita bisa mengatakan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Tidak hanya sekadar bisnis, tetapi kehidupan yang lebih baik untuk banyak orang." Dimas tersenyum, sambil menepuk bahu Pak Sariman. "Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang warisan yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Semua yang kita lakukan hari ini adalah untuk masa depan yang lebih baik, untuk anak-anak dan cucu kita, dan untuk setiap petani yang berjuang di tanah ini." Pak Sariman mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Saya bangga bisa berjalan bersamamu, Dimas. Dari seorang tukang sayur hingga menjadi bagian dari perubahan besar. Semua ini karena kita tidak pernah menyerah, dan kita selalu mengingat siapa yang kita perjuangkan." Mereka berdiri di sana, melihat gedung swalayan yang penuh dengan pelanggan, dan di baliknya, para petani yang kini bisa tersenyum bangga. Di sana, di bawah langit yang sama, mereka tahu bahwa perjuangan mereka tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang lebih cerah. Sarimas telah menjadi simbol perubahan, dan lebih dari itu, simbol bahwa ketika orang-orang yang baik bersatu untuk tujuan yang mulia, mereka bisa meraih hal-hal yang luar biasa. Dari kecelakaan yang mengubah hidup mereka, Dimas dan Pak Sariman telah membuktikan bahwa dengan keteguhan, kerja keras, dan hati yang ikhlas, mereka bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan kisah mereka akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah berhenti berjuang demi kebaikan, untuk memberi manfaat bagi orang lain, dan untuk membangun masa depan yang lebih baik, satu langkah pada satu waktu. Dari perjalanan panjang Pak Sariman dan Dimas, kita bisa belajar banyak hal. Keberhasilan mereka bukan hanya dilihat dari seberapa besar keuntungan yang didapat, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang mereka berikan kepada sesama. Mereka membuktikan bahwa dengan tekad, kejujuran, dan semangat untuk membantu orang lain, kesulitan dan tantangan apapun bisa dihadapi. Mereka memulai dari yang kecil, dengan hati yang besar, dan berakhir dengan sebuah perubahan besar yang menguntungkan banyak orang. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan. Setiap langkah kecil yang kita ambil dengan niat baik akan membawa kita pada hal-hal yang luar biasa. Ketika kita peduli terhadap orang lain, ketika kita berani untuk berbagi dan memberi, kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Keberhasilan sejati bukan hanya soal apa yang kita raih, tetapi seberapa banyak kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Mari kita terus belajar dari perjalanan mereka, dan jangan pernah ragu untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik. Setiap usaha kita, sekecil apapun, bisa membawa dampak yang luar biasa jika kita melakukannya dengan hati yang tulus. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Gava Story agar kita bisa terus berbagi cerita yang menginspirasi dan penuh hikmah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.